Halo guys, kembali lagi dengan saya Andre Mulyana dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika, mata kuliah Sistem Operasi. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai fungsi dasar sistem operasi. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras hardware dan perangkat lunak software, serta sebagai jurit daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Contoh sistem operasi modern adalah Linux, Android, iOS, Mac OS X, dan Microsoft Windows. Berikut tujuan dari sistem operasi. Tujuan mempelajari sistem operasi agar dapat merancang sendiri, serta dapat memodifikasi sistem yang telah ada sesuai dengan kebutuhan kita, agar dapat memilih alternatif sistem operasi, memaksimalkan pengguna sistem operasi, dan agar konsep dan teknis sistem operasi dapat diterapkan pada aplikasi-aplikasi lain. Berikut fungsi operasi, sistem operasi. Sebagai suatu perangkat lunak dalam komputer, sistem operasi memiliki beberapa fungsi penting, dan tanpa adanya sistem operasi maka komputer tidak dapat menjalankan program dan fungsinya. Beberapa fungsi utama dari sistem operasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menjalankan operasi dasar. Fungsi utama dari sistem operasi adalah menjalankan operasi dasar pada komputer. Sistem ini dinilai sebagai komponen vital yang mendasari kerja perangkat lunak atau software lainnya. Yang kedua adalah mengatur kerja hardware dan software. Bisa dikatakan bahwa sistem operasi adalah resource manager dalam perangkat komputer. Maksudnya, sistem operasi berfungsi mengontrol fungsi perangkat keras seperti memori, CPU, hard disk, dan perangkat keras lainnya, dan juga mengatur fungsi program software agar terhubung dengan perangkat keras tersebut. Yang ketiga adalah wadah program atau aplikasi. Aplikasi-aplikasi yang ada di komputer memang tersimpan dalam perangkat penyimpanan, akan tetapi sebenarnya aplikasi atau program tersebut berada dalam wadah yang merupakan sistem operasi itu sendiri. Aplikasi tersebut melekat pada sistem operasi dan tidak bisa berfungsi tanpa adanya sistem operasi tersebut. Yang berikut, menyajikan tampilan. Tampilan yang kita lihat di layar komputer maupun gadget adalah hasil dari pengoperasian OS atau sistem operasi. Dengan kata lain, sistem operasi memudahkan aplikasi berjalan sekaligus menampilkannya pada monitor layar komputer atau menerjemahkan bahasa pemrograman yang berasal dari CPU, kemudian menampilkannya dalam bentuk teks, grafis, dan tampilan lainnya yang mudah dimengerti. Yang kelima adalah mengkoordinasi kerja perangkat komputer. Nah, selain mengatur perangkat keras dan perangkat lunak agar terhubung satu sama lain, sistem operasi juga berfungsi mengkoordinasikan segala hal di dalam komputer, terutama menyusun program yang sifatnya kompleks menjadi lebih sederhana dan berurutan. Sistem operasi memudahkan suatu aplikasi agar dapat bekerja dengan lebih efisien. Yang keenam adalah mengoptimalkan fungsi perangkat komputer. Fungsi lain dari sistem operasi atau OS adalah mengoptimalkan penggunaan perangkat keras maupun perangkat lunak. Misalnya dalam hal mengatur waktu berfungsinya CPU,
pemanggilan data yang tersimpan dalam memori hard disk, ataupun mengatur waktu yang digunakan untuk koneksi dalam terminal. Yang ketujuh adalah mengawasi dan melindungi jalannya suatu fungsi program. Sistem operasi memungkinkan user yang memiliki hak untuk mengakses komputer menjalankan suatu program dan mengendalikan siapa yang bisa mengakses program tersebut, atau yang dikenal sebagai fungsi gatekeeper. Tidak hanya mengendalikan user dalam mengakses sistem atau program, sistem operasi juga mengawasi segala hal yang dilakukan user dalam mengakses sistem program dalam komputer. Yang berikut sejarah sistem operasi. Menurut Tannenbaum, sistem operasi mengalami perkembangan yang sangat pesat yang dapat dibagi ke dalam 4 generasi. Generasi pertama dari tahun 1945 sampai 1955. Generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas, dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Nah, pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Yang berikut generasi kedua dari tahun 1955 sampai 1965. Generasi kedua memperkenalkan text processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam suatu rangkaian, lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya fungsi sistem operasi ialah FMS dan IBS-IES. Yang berikut generasi ketiga dari tahun 1965 sampai 1980-an. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user, digunakan banyak pengguna sekaligus, dan multi-programming atau melayani banyak program sekaligus. Yang berikut adalah generasi keempat, mulai pasca 1980-an. Dewasa ini, sistem operasi dipergunakan untuk jaringan komputer di mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling berhubungan satu sama lainnya. Nah, pada masa ini, para pengguna juga telah dinyatakan dengan graphical user interface, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman. Pada masa ini juga dimulai era komputasi tersebar, di mana komputasi komputer tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Nah, yang berikut atau yang terakhir adalah struktur DMA atau Direct Memory Access. Direct Memory Access adalah suatu metode pengguna I/O di mana device control langsung berhubungan dengan memori utama tanpa intervensi CPU. Nah, ada dua jenis DMA yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah third party DMA yang menggunakan DMA control yang terdapat pada motherboard untuk mengerjakan proses. Yang kedua adalah first party DMA bus mastering DMA, di mana proses dikerjakan oleh bagian logik
di interface card. Nah, mungkin ini saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sekian, terima kasih.